Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Publik Bapak Hendika Satoso, STMT yang sudah membantu kami mulai dari awal kegiatan KKN hingga akhir kegiatan KKN hingga pembuatan laporan. Oke teman-teman, langsung saja agar tidak berlama-lama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Fakultas Prodi Mesin Universitas Universitas 1945 Surabaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar KKN yang dimana saya mengangkat tema alat pengubah air hujan menjadi hand sanitizer. Nah, teman-teman di sini uh, di saya berlokasi untuk KKN-nya di RT 2 RW 10 Kecamatan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Kenapa saya tema ini untuk kegiatan KKN saya? Nah, di sini ada sedikit saya jelaskan mengapa saya memilih kegiatan KKN ini karena uh, seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa hand sanitizer itu memiliki banyak sekali macamnya, mulai dari ada yang gel ya tentu saja ada campuran alkohol hingga ada yang bukan alkohol. Nah, uh, teman tanpa teman-teman sadari bahwa sering kita gunakan hand sanitizer tersebut ya dalam waktu jangka panjang, maka itu akan membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, uh, saya memilih bagaimana menggunakan membuat hand sanitizer tersebut bisa aman untuk digunakan. Nah, dari kuartal keempat ini yang dimana masih musim hujan, bahwa saya memiliki ide yang dimana memanfaatkan air hujan tersebut untuk menjadi sanitizer. Bagaimana caranya? Nah, yang dimana air hujan tersebut bisa diturunkan pH-nya dari proses elektrolisa air. Nah, kandungan pH untuk yang asam itu sekitar 4 sampai 6 dan itu eh, air yang bersifat asam tersebut kita gunakan untuk hand sanitizer. Kenapa? Karena air yang bersifat asam itu bisa membantu mengurangi bakteri yang ada di tangan atau benda-benda. Karena sifatnya bakteri itu tidak bisa hidup di air yang bersifat asam. Harus memiliki setidaknya kadar pH yang tinggi agar mereka bisa berkembang biak dengan baik. Dan hal ini bisa dimanfaatkan air yang tersebut untuk hand sanitizer karena 4 hingga sampai dengan 6 karena itu juga pH kulit kita dan kulit kita itu bisa melawan kuman dan air hand sanitizer tersebut bisa membantu melawan kuman, mencegah hingga mematikan kuman agar tidak berkembang biak lagi. Nah, kemudian metode pelaksanaan sendiri yang dimana uh, ada 2 dosen yang dimana untuk sebagai dosen pembimbing lapangan kami secara administrasi pelaksanaan dan maupun evaluasinya berkoordinasi dengan pusat KKN BPM untuk Surabaya. Bisa teman-teman ketahui bahwa di sini ada perizinan ya, ada beberapa tabel di sini untuk kita melaksanakan kegiatan KKN. Yang pertama melalui perizinan ketua 4. Kemudian analisis dari permasalahan, analisis situasi. Kebetulan di warga sekitar rumah saya itu yang dimana padat penduduk dan para penduduknya itu minim akan melakukan protokol kesehatan. Ya, ada yang cuma pakai masker tapi nggak cuci tangan, dan ada yang sudah cuci tangan pakai masker tapi
nggak jaga jarak, ada juga yang tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kegiatan KKN ini saya mengangkat tema tersebut agar para warga bisa lebih sadar akan eh, meningkatkan protokol kesehatan atau disiplin protokol kesehatan. Nah, kemudian setelah itu ada ide, ya itu idenya tadi kita menggunakan judul tersebut, tema tersebut, kemudian kita berkoordinasi dengan DPR kita, kemudian dapat persetujuan atau nantinya kita bisa juga berkoordinasi dengan ketua RT setempat agar tidak miskomunikasi nanti kita mau melakukan kegiatan KKN seperti apa. Nah, kemudian nanti kita melakukan pelaksanaan selama 12 hari penuh, kemudian nanti ada laporan akhir. Nah, teman-teman di sini ada pembahasan. Nah, bisa bahwa pembuatan alat perubahan air hujan menjadi sanitizer di mana sanitizer sendiri bisa digunakan mulai dari orang dewasa maupun anak-anak. Nah, merubah air hujan menjadi hand sanitizer tidak menggunakan bahan kimia sama sekali atau menjadi murni pure dari air hujan. Dan nantinya air hujan tersebut kadar pH-nya diturunkan hingga ke level 4 hingga 6 tersebut. Karena itu aman untuk kulit kita dan juga bisa membantu untuk melawan kuman atau maupun bakteri. Nah, kemudian alat elektronik tersebut itu bekerja 8 hingga 12 jam untuk menghasilkan alat elektronik air yang bersifat asam. Dan kemudian air hasil tersebut bisa kita distribusikan kepada warga. Oke, langsung saja kita next. Nah, kesimpulannya bahwa kegiatan KKN di tahun ini itu berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya yang bersifat offline dan langsung kita menuju ke desa-desa. Tetapi di tahun 2021 ya, kegiatan KKN tersebut dilakukan secara mandiri eh, di rumah masing-masing. Ya. Tapi alhamdulillah di saya di kampung saya itu mendapatkan respon positif, di mana senang banget dapat hand sanitizer yang murah meriah dan juga gratis. Setelah mereka saya kasih tahu bahwa hand sanitizer itu bisa bahan dasarnya bisa dari apa aja, bahkan hingga air hujan pun bisa digunakan untuk hand sanitizer, tapi melalui proses elektrolisa tersebut. Dan tentunya tidak memakan budget yang terlalu banyak. Tidak perlu nanti setelah habis kita beli air kan nggak perlu. Jadi cukup dari air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk sanitizer. Apakah air hujan saja yang bisa untuk dijadikan elektrolisis? Tentu saja tidak. Teman-teman bisa pakai air galon ya, air galon yang asli, kemudian juga air isi ulang. Karena itu air tersebut bersih dan aman untuk kita konsumsi. Jadi tidak saya sarankan untuk memakai air PDAM karena air PDAM tersebut itu memiliki kandungan banyak timbal dan juga logam-logam berat yang lain yang tidak kasat mata. Jadi teman-teman tidak jangan sampai kita nanti menggunakan air tersebut untuk kita konsumsi. Gitu. Dan saya harap dari kegiatan KKN tersebut para warga itu bisa sadar bahwa betapa pentingnya disiplin protokol kesehatan. Salah satunya yaitu membersihkan tangan setelah memegang benda ataupun bepergian di luar. Oke, kita ke selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan kurang lebih 12 hari. Nah, ini ada pembuatan elektrolisa air ya yang sudah jadi. Di situ saya diterangkan yang di wadah tutup warna merah itu air yang bersifat asam dan yang warna biru itu air yang bersifat basa.
dan yang di tengah ada pipa kecil ya, yang itu menghubungkan antara air yang bersifat asam dan juga basa. Dan tujuannya di situ agar aliran listrik tersebut bisa mengalir di air tersebut. Jadi kalau misal keran itu ditutup, maka proses elektrolisa tidak akan terjadi karena itu harus kedua air tersebut saling bertemu. Apakah itu nanti bercampur? Tidak akan bercampur karena kecuali nanti air tersebut digoncang-goncang ya, digoyang-goyang, nanti airnya bisa berpindah ke asam, asam bisa ke basa, basa bisa ke asam. Jadi hanya selama elektrolisa proses elektrolisa tersebut selama 8 sampai dengan 12 jam. Nah, setelah selesai nanti kita tutup kembali ya, agar nanti tidak bercampur airnya. Yang kita manfaatkan ialah air yang di wadah tutup warna merah itu air yang bersifat asam. Nah ini komponen yang paling penting, yang dimana power supply AC itu DC. Ya, power supply ini yang kita gunakan itu sekitar 12 volt 30 ampere, yang dimana nanti mengalirkan arus listrik ke air itu agar proses elektrolisa itu terjadi. Nah, setelah proses elektrolisa itu sudah selesai ya selama kurang lebih 8 sampai dengan 12 dia tergantung dari volume air dan arus listrik yang dialirkan, maka kita kemas di botol spray 60 ml. Kemudian kita distribusikan kepada warga agar para warga ini deh air hujan, dan mereka tidak ragu untuk menggunakan tersebut karena air tersebut murni ya, pure 100% air dan aman untuk digunakan. Tentu saja murah meriah, hanya pakai botol spray dan juga kalau jika air elektrolitnya tapi kita isi ulang gampang dan juga terjangkau. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.